Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Organisasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, SOS MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi model kebijakan yang ideal digunakan pada masa pemerintahan presiden pertama di Indonesia sampai dengan Presiden Jokowi. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Mary Sarani dengan NIM 2105020004. Selanjutnya ada Raja Alipa Maulia dengan NIM 2105020003. Dan yang terakhir ada Ainul Nurmadiah dengan NIM 2105020010. Baik, langsung saja saya paparkan materi mengenai model kebijakan presiden yang pertama. Kebijakan Presiden Soekarno ada demokrasi terpimpin. Yang pertama itu membentuk lembaga tinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang kedua, membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR. Keempat, membentuk Front Nasional. Kelima, membentuk Kabinet Kerja. Keenam, berkonfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya, menarik Indonesia keluar dari keanggota PBB. Permasyarakatan ajaran nasionalisme, agama komunis, Nasakom, dan ajaran Rasopin. Selanjutnya ada pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan atau Bappenas, menurunkan nilai mata uang, deklarasi ekonomi, pengiriman pasukan Garuda II ke negara Komo, berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB, dan yang terakhir penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada tanggal 24 Agustus hingga 4 September 1962. Dan yang kedua, kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana Jenderal Besar TNI Front Haji M. Soeharto 8 Juni 1921 sampai 27 Januari 2008 adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General. Bahasa Indonesianya yaitu Sang Jenderal yang Tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Soeharto juga merupakan sosok kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15 sampai 35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dengan gugatan, dan usaha lain untuk mengendali Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Selanjutnya yang ketiga, kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Kepemimpinan yang berhasil meniscayakan adanya kemampuan untuk mewujudkan suatu visi atau teori menjadi realitas. Semakin terwujud suatu visi atau teori dalam realitas, semakin efektif pula suatu kepemimpinan telah dijalankan. Dalam kepemimpinan yang berhasil juga selalu ada milestone. Bersama milestone itu pula, kepemimpinan yang berhasil akan dikenang dan dihormati bersama seluruh heritage atau warisan yang ditinggalkan sang pemimpin. Barudin Yusuf B.J. Habibie, ia
Jelas sosok yang penuh dengan rekam jejak keberhasilan dan milestone sebagai buah terwujudnya visi dan teori ke dalam realitas. B.J. Habibie merupakan manusia pertama bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia yang mampu memperlihatkan cara menghitung gejala perambatan retakan sayap pesawat terbang secara acak atau dikenal dengan istilah crash progression on random hingga ke atom-atomnya. Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan era demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan kalau dirinya cenderung untuk mengalah, lebih memilih melakukan berkompromi dan membuat konsensus. Karena Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin kepemimpinan yang dijalankannya menjadi otoriter. Susilo Bambang Yudhoyono sosok pemimpin yang berdemokratis dalam mengambil keputusan dengan mengajak beberapa perwakilan bawahannya, tetapi keputusan tetap berada di tangannya. Susilo Bambang Yudhoyono tipe pemimpin yang cermat dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Prestasi yang penting dicatat semasa kepemimpinan SBY, yaitu keberhasilan menyelesaikan batas maritim Indonesia dengan dua negara sahabat yaitu Singapura dan Filipina. Selanjutnya ada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atau yang dikenal dengan nama Jokowi memiliki nama lengkap Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961. Masa kepemimpinan Jokowi mulai 20 Oktober 2014 sampai sekarang. Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yaitu ada 3 gaya kepemimpinan Jokowi. Yang pertama adalah partisipasif yang selalu ikut atau terlibat dengan anggota saat akan mengambil keputusan atau kegiatan seperti tindakan belusukan yang sering dilakukannya. Yang kedua yaitu karismatik, yang dimana Jokowi dapat menyelesaikan masalah yang dapat menarik perhatian orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu tensor nasional yang mengukur hubungan anggota dengan pimpinannya sejauh apa. Ketujuh Presiden Indonesia memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan juga dengan kondisi saat itu, seperti halnya pemilu yang berubah di setiap periode, bahkan dengan pemilih yang lebih netral, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan dan keikutsertaan para pemimpin yang selalu lebih tinggi. Kepemimpinan dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, di mana menjadi seorang pemimpin tidak hanya dilandasi oleh rasa simpati satu sama lain, tetapi pada banyak faktor. Seseorang pemimpin yang sukses harus memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadian, keterampilan, bakat, sifat, atau otoritas yang dimilikinya, yang akan sangat berpengaruh pada teori dan gaya kepemimpinan yang akan datang.